Seperti yang kita tahu, kereta itu akan melaju dengan kecepatan tinggi kan? Jadi sepertinya ya tidak ada jalan lain selain menghantam terowongan itu juga. Ada sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi apapun itu, kemungkinan terbesarnya adalah berakhir dengan sangat tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel aku. Channel yang akan mengulas berbagai kisah misteri, kasus kriminal, hingga cerita sejarah. Pada pembahasan kali ini, aku akan menceritakan mengenai peristiwa yang terjadi di terowongan Paledang Bogor. Tapi sebelum aku menceritakan kisahnya seperti apa, buat kalian yang baru saja mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng kalian. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke inti cerita, oke? Terowongan Paledang yang ada di Bogor terkenal di kalangan masyarakat karena menyimpan berbagai cerita mistis. Wah, bagi mereka yang belum pernah mengunjungi terowongan ini secara langsung, mungkin beranggapan bahwa terowongan ini tuh kayak terowongan yang sangat panjang sekali gitu ya. Padahal sebetulnya teman-teman, panjangnya hanya sekitar 10 meter. Nah, terowongan Paledang ini dibangun di bawah permukaan sebuah jalan, sehingga panjang 10 meter yang sebenarnya merupakan lebar dari jalan di atas, yaitu Jalan Paledang. Jalan ini termasuk cukup padat dengan berbagai jenis kendaraan, baik roda 2 maupun 4. Meskipun terowongan ini berukuran kecil ya teman-teman, namun memiliki nilai sejarah yang kuat dan sedikit mengisahkan tentang latar belakang pembangunannya, yang merupakan inisiatif dari pemerintah kolonial Belanda. Tujuan pembangunannya adalah untuk menciptakan jalur transportasi serta menyalurkan barang dari Bogor ke Sukabumi melalui transportasi kereta. Seperti yang sudah kita ketahui, kerja paksa tampaknya telah menjadi hal yang sangat lazim bagi para kolonialis. Proyek ini dikenal dengan sebutan jalur Pariangan, yang pada waktu itu dikelola oleh sebuah perusahaan Belanda pada tahun 1879. Berbeda dengan jalur Batavia, jalur Pariangan merancang rute yang menghubungkan Bogor, Sukabumi, Cianjur, Cimahi, dan kemudian berakhir di Bandung. Perlu diketahui bahwa jalur kereta ini adalah jalur tertua kedua di Asia setelah India pada abad ke-18. Dari rangkaian jalur ini, salah satu tempat yang cukup dikenal adalah terowongan Paledang. Para nenek moyang menjadi tahanan banyak yang tumbang demi pembangunan jalur ini. Banyak orang yang dipaksa bekerja yang lebih dikenal dengan sebutan kerja rodi. Nah, mereka ini didatangkan dari berbagai wilayah Indonesia dan dipercaya bahwa banyak korban jatuh saat memasang bantalan kereta yang terbuat dari kayu. Nah, oleh karena itu teman-teman, tidak mengherankan jika masyarakat memandang jalur ini sebagai jalur yang angker sekali. Warga setempat yang telah tinggal selama bertahun-tahun di area tersebut seringkali mengisahkan bahwa mereka ini kadang-kadang menyaksikan berbagai penampakan. Terlebih lagi setelah kejadian yang terjadi pada tahun 2000. Paledang semakin dikenal di kalangan masyarakat luas. Entah ya, apakah ini nyata atau hanya sebuah mitos. Namun, beberapa warga sering merasa terganggu oleh penampakan sosok tanpa kepala. Bahkan kadang-kadang disertai suara rintihan serta gangguan mistis lainnya. Untuk itu, mari kita flashback ke tahun 2000, di mana terjadi sebuah kejadian tragis yang membuat nama terowongan Paledang semakin dikenal. Pada era 80-an hingga awal 2000-an, penertiban penumpang kereta masih belum berjalan dengan baik seperti saat ini ya teman-teman. Sebenarnya kondisi ini bukan disebabkan oleh kurangnya peraturan, namun disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan diri. Banyak penumpang yang melanggar aturan meskipun telah mendapat teguran. Mereka tetap saja mencoba naik ke atap kereta, terutama di kalangan anak muda yang seringkali merasa sok gagah dan tidak peduli akan keselamatan jiwa mereka sendiri. Dan akhirnya pada tanggal 12 Januari tahun 2000 terjadilah sebuah tragedi naas.
Ketika itu, suasana di stasiun sangat padat dengan perkiraan sekitar 1.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Sukabumi. Padahal ya biasanya jumlah penumpang ke wilayah tersebut hanya sekitar 700 orang. Pada masa itu, model transportasi kereta sangat digemari oleh masyarakat. Salah satunya karena memang tarifnya ini yang sangat terjangkau, hanya sekitar Rp700. Selain itu, perjalanan dengan kereta juga lebih cepat karena memiliki jalur terpisah dari kendaraan lain. Namun, pada hari itu, selain jumlah penumpang yang banyak, kereta mengalami keterlambatan. Karena kereta dari Bogor baru bisa berangkat setelah kereta dari Sukabumi ini tiba. Seharusnya ya kereta berangkat pada jam 1 siang, akhirnya tertunda hingga jam 4 sore. Bahkan saat persiapan keberangkatan, petugas sempat marah-marah karena sejumlah anak muda kembali memanjat atap gerbong. Dan itu sudah pasti sangat berbahaya ya. Setelah beberapa petugas turun tangan dan menurunkan mereka, barulah para anak-anak muda ini masuk ke dalam gerbong. Sekelompok pemuda ini tampaknya adalah para pelajar, tetapi beberapa di antaranya mereka ini mengenakan pakaian bergaya seperti anak pang. Ternyata sebagian besar dari mereka berniat untuk berlibur ke daerah pegunungan di Bogor. Namun, saat kereta baru saja mulai berjalan, para remaja tersebut tiba-tiba melompat keluar dari gerbong dan kembali naik ke atap gerbong kereta, teman-teman. Yang sangat disayangkan, mereka juga sempat mengambil batu dan melempari kaca ruangan pengawas di peron. Aduh, dasar ya anak muda ini emang benar-benar masih labil ya. Udah dikasih tahu bahayanya naik di atas gerbong kereta, udah benar-benar turun masuk ke gerbong, tapi malah naik ke atas lagi gitu. Aduh. Hal ini juga disampaikan oleh Ahmad Sambudi yang merupakan wakil kepala stasiun Bogor pada waktu itu. Para remaja yang berhasil naik ke atap kereta tampak sangat begitu senang. Mungkin ya mereka ini tidak menyadari jika ada sebuah terowongan di Jalan Paledang yang berjarak sekitar 1 km dari stasiun Bogor. Terowongan Paledang itu sendiri memiliki dimensi yang ngepres banget dengan ukuran tubuh kereta, sehingga hanya menyisakan sangat sedikit ruang. Dan para remaja tersebut kini akan melewati terowongan itu. Jadi sudah pasti bisa ditebak ya apa yang akan terjadi. Hanya dalam hitungan detik setelah mereka pergi, peristiwa maut itu pun tidak dapat dihindari, teman-teman. Para pemuda yang berada di atas atap gerbong kereta, sebagian dari mereka ini langsung menghantam dinding terowongan tersebut. Sebagian ada yang tergilas kereta. Beberapa lainnya yang mencoba melompat, nasib mereka pun tidak jauh berbeda juga. Seperti yang kita tahu, kereta itu akan melaju dengan kecepatan tinggi kan. Jadi sepertinya ya tidak ada jalan lain selain menghantam terowongan itu juga. Ada sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi apapun itu, kemungkinan terbesarnya adalah berakhir dengan sangat tragis. Akibat dari peristiwa ini, 12 pemuda meninggal dunia dan sekitar 10 orang lainnya mengalami luka-luka berat. Beberapa di antara mereka mengalami cacat seumur hidup. Penduduk sekitar yang menyaksikan kejadian itu segera bergerak untuk memberikan bantuan. Nah, pengakuan mereka sangat mengerikan. Beberapa di antara mereka yang sempat mendengar kejadian tersebut menggambarkan suara benturan yang sangat keras. Akibatnya, mereka pun keluar dari rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di lokasi, mereka menemukan potongan-potongan tubuh manusia yang berserakan di sekitar terowongan. Kepala yang terputus, tangan yang terpisah, serta potongan daging yang telah berserakan di lokasi itu, teman-teman. Beberapa dari mereka saat itu masih ada yang sekarat, namun mereka sudah tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal juga di lokasi tersebut. Salah satu warga mengungkapkan bahwa ia dan warga lain yang mencoba membantu masih merasakan ketakutan ya ketika mengingat peristiwa itu, terutama saat pertama kali melihat para korban dari kejadian tragis tersebut. Menurutnya, kejadian tragis ini merupakan yang paling mengerikan selama ia tinggal di daerah itu. Setelah kejadian tersebut, warga menjadi enggan melewati jalan itu karena merasa takut.
Bukan hanya karena tempat itu yang angker, tapi juga mengingatkan tentang apa yang menimpa para remaja tersebut ya. Nah, setelah kejadian itu, penyelidikan pun dimulai untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden itu. Akibat insiden itu, aparat kepolisian akhirnya mengamankan Kepala Stasiun Bogor. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa kepala stasiun membiarkan kereta api berangkat meski beberapa remaja itu masih nakal saat diingatkan. Seandainya mereka masih mengganggu ketertiban, seharusnya kepala stasiun meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan situasi tersebut. Akibat kejadian itu, PT Kereta Api juga diharuskan memberikan kompensasi kepada para korban yang masing-masing sebesar Rp1.000.000. Namun Ahmad Sambudi, Wakil Kepala Stasiun Bogor, juga merasa heran. Ia menyatakan sulit untuk mencari asuransi yang bersedia menanggung kerugian akibat kecelakaan semacam itu ya. Mengingat atap kereta bukanlah tempat duduk untuk penumpang. Selain itu, Ahmad Sambudi juga menyatakan bahwa kereta api telah diberangkatkan dalam kondisi yang aman. Dan para remaja itu secara tiba-tiba turun dan kembali naik ke atap saat kereta mulai bergerak. Ia kemudian mempertanyakan dengan nada menuntut ya, bagaimana mungkin kami bisa disalahkan? Emang betul juga sih. Peristiwa ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga keselamatan saat berkendara. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Sang Pencipta agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Untuk sahabat-sahabat yang berada di area Bogor, jika memiliki informasi lain mengenai peristiwa ini, silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kali ini ya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.